daripada para sholaf kita akan langsung hafal nanti. Kemudian langsung hafal. Kalau nahwu kita mulai dari pemahaman dulu, memahami dulu faedahnya. Nanti setelah itu baru kita memahami bagaimana bentuk-bentuk perubahan. Itu disorot. Bedanya antara nahwu itu berkaitan dengan baca kita, faedah bacanya. Kemudian berkaitan dengan makna nanti. Karena fa'il dengan maf'ul, objek dengan subjek itu kan beda maksudnya. Sifat dengan sifat juga beda maksudnya. Maka itu kita pahami dari nahwu. Dan di sini kalau kitab yang sana itu dari halaman 58, kalau di sini berarti halaman 39. Tetapi nggak semuanya kita dari sini selesai gitu, tapi kita juga mendampingi dengan durusul lughah. Kalau yang ada punya durusul lughah mungkin di pekan yang akan kita dibawa juga, karena kita supaya bisa melihat contoh-contohnya yang lebih banyak di sana ataupun bisa praktek di durusul lughah. Atau kita sedikit kan di sini ada percakapan biasanya di durusul lughah, kita bisa baca percakapan supaya memperkaya kosakata kita. Untuk memperkaya kosakata. Karena kalau kita belajar qawaid dan tanpa hafal kata-katanya, tanpa kita hafal kalau bahasa Inggris itu vocab ya, vocabulary ya. Itu nggak bisa juga kita ngomong Inggris, ya kan? Nggak bisa kalau kita cuma tahu misalkan tenses ada kebagi 16, ya A, B, C, D, dah ngomong nggak bakal bisa. Baca pun nggak akan bisa apa sih maksudnya, kecuali kita sudah tahu bahasa Arab, sudah hafal kata-kata yang ada. Ini penting buat kita. Maka nanti juga di sini kita minta buat bikin grup ya, bikin grup. Nanti di sana insya Allah kita inginkan kalau bisa setiap hari mungkin hafal 1-2 kata-kata, 1-2 kata-kata saja, nggak perlu banyak-banyak. Kita mulai dari sedikit demi sedikit. Dan saya cari, alhamdulillah dari buku durusul lughah ini bab jilid 1-nya itu ada kamusnya. Ada kamusnya. Dan kalau di online juga ada, tapi saya punya PDF, saya bentuknya berbeda dengan yang dijual-jual. Jadi itu yang saya punya itu cuma hanya lembaran saja, satu lembar mufradatnya. Lembar mufradat, gampang. Dimulai dengan ana antu angka antu ya, yang lebih jadi sedikit demi sedikit pun kita hafalkan mufradatnya sebelum kita memperkaya dengan qawaid, tapi kita hafal juga mufradatnya dan juga nanti kita akan baca sedikit keluar dari huruf-huruf supaya membiasakan kita dengan kata-kata tersebut. Karena membaca huruf gundul itu bukan hanya sekedar qawaid yang kita bisa. Faktor yang paling utama, ada faktor yang besar adalah kebiasaan kita membaca. Ketika di awal, sama dulu ketika anak di pondok, bahkan di sana jauh lebih intensif untuk belajar bahasa Arab ya. Bahkan sampai sore pun kita ada lagi bahasa Arab. Di kelas ada bahasa Arab beberapa kali, dan kemudian di sore pun kita ada bahasa Arab lagi. Ketika di awal setelah itu, ketika kita buka buku yang gundul, tanpa membiasakan lisan ini untuk baca, maka salah banyak sekali kesalahan. Akhirnya setelah kita sering dilatih baca lagi, akhirnya terbiasa. Oh, bentuk ini bacanya seperti ini. Oh, bentuknya seperti ini, bacanya seperti ini. Salah satunya adalah dari kebiasaan. Kalau kita belum membiasakan diri, ya belum bisa. Walaupun kita sudah belajar begitu banyak qawaid, dan juga akan terbatas. Maka nanti ya, kita gabungkan antara itu. Insya Allah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita temani belajar muhtarat ini dengan
Kita temani belajar mukhtarat ini dengan terus. Walaupun nanti di materi-materi mukhtarat seperti di sini ada apa istilahnya isim, rafa, mansub, jar. Nah, mungkin di sini belum dibahas di awal. Tapi nggak apa-apa, kita ambil apa namanya hewannya supaya membiasakan kita bertemu dengan huruf-huruf tersebut. Karena bentuk bahasa Arab itu bentuk yang gampang. Ketika saya belajar bahasa Inggris, nah kemarin tuh bahasa Inggris ada yang jelaskan. Begini secara tesisnya 16 itu. Masih ingat jumlahnya 16, tapi saya lupa apa satunya. Tapi kesimpulan saya pribadi ketika itu, setelah saya lihat pelajaran, saya tuh ngomong ke yang ngajarinnya, berarti lebih mudah belajar bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Kesimpulan saya demikian. Jadi jangan kita pikir belajar bahasa Arab itu susah. Enggak. Belajar bahasa Arab itu mudah. Kalau kita ingin mau. Dengan ribetnya 16 tesis mereka, kalau kita nggak ada tesis gitu, nggak ada. Kita cuma 3, cumanya wabi, mudhari sama amr nanti. Nggak ada istilahnya nanti ini begini dan begini, ini yang akan datang tapi yang ingin dikit, nanti yang akan datang tapi yang lama, banyak sekali. Tapi besar tidak. Yang akan datang udah pakai itu, yang akan datangnya jauh juga bisa pakai itu juga, nggak harus apa namanya dibedakan model. Cuma nanti mungkin tambah saufa ataupun pakai sa. Berarti lebih mudah belajar bahasa Arab. Jangan dianggap belajar bahasa Arab itu sulit. Belajar bahasa Arab itu sangat mudah dan tinggal kita butuh keseriusan dari hal tersebut. Kalau kita serius, insya Allah akan mudah. Ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Yang kemarin kita sebutkan hadis dari Muawiyah, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Dan juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang semisal, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan Allah Subhanahu Wa Taala pahamkan dia tentang masalah agama. Kita perbaiki diri kita dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita belajar bahasa Arab. Jadi mungkin sudah ada grupnya, sudah ya. Nanti dari situ mungkin kita bikin nanti setorannya berkala setiap hari 2 produk. Cukup kan 2 produk, nggak berat ya? Nggak berat ya soalnya. Apa nih, setor aja. Nanti insya Allah saya punya PDF-nya, terus saya akan bantu kirim. Mau produk itu kayak vocabulary apa nih? Nah, kosakata. Nanti soal kita kosakata. Soalnya kita dari buku itu ada sekitar 300-an, tapi nggak perlu dilihat jumlahnya. Tapi kita cuma 2 setiap hari. Soal itu mudah. 2 tadi setiap hari, soal itu kan lebih. Jangan sampai makanya kita jangan ngutang. Soalnya kan cuma 2 kan, kayak tadi ana, anta yang saya lihat dari awal itu mudah banget. Kharaja gitu kan. Kharajna misalkan. Kharajda. Soal itu sangat mudah. Sangat mudah dan insya Allah kita semuanya bisa. Enggak sulit. Kemudian sudah paham dulu ini ya, insya Allah. Nah, dari sini ya. Kita buka tadi halaman, kita mulai dari nahwu ya, sepakat semuanya? Atau mau dari sorof dulu? Nahwu aja ya. Menurut Anda lebih mudah nahwu dulu. Soalnya kalau langsung sorof nanti langsung ngafal, nanti nggak ketalar. Kita mulai memahami dulu bahasa Arab yang begitu indah. Nah,
Di sini halaman berapa tadi? 39 ya? 39. 89 ya? Wow, 80-nya dipakai kamera. Hah? Ada nggak? Itu kan dipakai kan? Bisa kan? Sama aja juga. Oh gitu. Boleh, boleh, boleh. Yes. Iya, lebih enak. Kedengeran kan? Ya. Kita lihat dari buku kita halaman 40. Di sana dimulai hal ini langsung oleh mualif Sa'un Abdul Ta'ala adalah dengan jumlah atau kalam. Jumlah atau kalam. Al-kalam. Atau istilah yang lainnya jumlah. Al-jumlah. Ya, maksudnya satu. Ya, mungkin bahasa kita kalimat. Sebuah kalimat yang dipahami. Nah, kalam ataupun jumlah ini intinya sebetulnya adalah sebuah kalimat yang dipahami. Ya, sebuah kalimat yang dipahami walaupun bentuknya cuma dua suku kata. Tapi kalau bahasa Indonesia kita bisa juga dua ya. Bisa juga dua. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab itu bisa di satu. Bentuknya cuma satu mungkin. Nanti mungkin cuma K atau bentuknya cuma kif atau lagi yang kuf ataupun hal yang lainnya. Ini sudah kalimatnya sudah dimengerti karena sudah mengandung kalimat yang mudah. Nah, sebelum kita pahami tentang kalam atau jumlah, kita harus tahu dulu apa aja sih yang bisa membentuk sebuah kalam dan apa yang bisa membentuk sebuah jumlah. Terdiri dari apa aja? Nah, kalau bahasa Indonesia kan dari subjek, ya kan, nanti kan predikat dan ini segala macam. Ada kata istilahnya kata benda, kata kerja, ada kata sifat, nah ada kata-kata yang lainnya. Maka di dalam bahasa Arab, ya kita pahami dulu 3 hal. Yang pertama adalah mungkin fi'il atau isim dulu. Isim. Kita kenal dulu dengan isim. Kalau seandainya kita belum kenal dengan isim, maka kita nggak bisa membuat jumlah atau membuat kalam. Kita paham dulu dengan isim. Apa sih isim? Nah, di sini qadarullah beliau tidak sebutkan. Ada?
halaman 2. Oh, ada halaman 2. Oh, dari depan ya, alhamdulillah ada. Halaman 2. Kita lihat halaman 2. Yang pertama, isim adalah sebuah kata yang mungkin kita bahasa kita biar gampang itu kata benda. Setiap kata benda itu isim. Meja, benda kan? Papan tulis, buku, spidol, bendera, mikrofon, HP, semuanya kata benda. Dan itu semuanya masuk dalam kategori isim. Dan isim dalam bahasa Arab memiliki tanda-tanda. Di sana ada 4 yang disebutkan. Pertama apa disebutkan? Tanwin. Yaitu bisa kemasukan tanwin. Tanwin yang mana? Coba belajar tafsirnya. An, in, un. Kalau kita lihat ada sebuah kata ada an-nya, misalnya ada tanwin seperti ini, dan ada tanwin yang ini kasrah ataupun yang dhammatain, maka itu bisa kita pastikan isim. Jadi kalau kita baca Quran sekarang lihat, oh ada an, in, un, isim ini. Itu udah pasti isim. Ya. Ya, kita sering juga qul huwallahu ahad. Ahadun. Kita baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu. Ya. Ahadun enggak tanwin. Ya kan? Maka bisa kita pastikan ini adalah isim. Enggak perlu kita latih nanti belum belajar. Dan dipikirkan dulu. Apa yang tanwin itu isim. Paham di sini? Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan bisa kemasukan al. Atau bahasa sering juga kita alif lam. Alif lam. Oh, di ayat ini ada nggak alif lam? Di ayat pertama soal alif lam ada alif lam? Allah. Artinya kan ilahun. Nah, ini permasalahan nanti ke lafaz Allah ya. Kata Allah. Tapi sini ini kita katakan udah alif lam. Atau kita ganti, ini nggak terlalu kelihatan alif lamnya. Kita ganti dengan Allah Samad. Samad. Ya. Allah Samad. As-Samad. Isim bukan? Isim. Kenapa? Ada alif lam. Atau sering juga disebut oleh para ulama al. Enggak disebutnya alif lam, tapi al. Nah, maka ketika kita baca ayat nanti wa huwas sami'un alim. Berarti kan ada alif lam kan? Alim, berarti sami'nya ada alif lam, al-alimnya ada alif lam, berarti dia isim. Contoh lain yang kita hafal setelah Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.
Nah, yang mana yang isim? Alhamdu. Kenapa alhamdu isim? Alif. Nah. Terus kemudian al-alamin. Alif. Alif. Nah. Dan juga jangan lupa Allah pasti. Ya. Karena nama Allah Subhanahu wa taala, setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu dari isim. Enggak ada nama dari fi'il. Enggak ada nama fi'il, tapi nama isim. Untuk nama, kalau sifat ya bisa diambil dari fi'il. Yang nggak bisa kembalikan dari fi'ilnya Allah, bisa jadi nama Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala enggak dinamakan apa namanya mutakallim. Karena enggak ada nama mutakallim. Kemudian kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa. Ya. Paham berarti ya? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, didahului dengan harfu nida. Dihadalui oleh harfu nida. Huruf aja ya. Huruf nida. Huruf nida salah satunya yang paling sering kita dengar adalah ya. Ya Muhammadu. Ya Aba Bakrin. Ya Aba Hud. Ya Aba Hud. Kemudian di sini lagi ya Aba Zaid. Yang bertemu dua Aba Zaid sama Aba Hud. Ya ayuhatun. Oh, itu pakai ya ayuhatun. Yang dia aja. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi alladzina itu kita belum sebut. Alladzi dimasukkan karena dia isim syarah. Isim mausul. Ya abati. Nah, ini adalah berarti menunjukkan abati itu isim. Walaupun di sana abati, coba kita lihat. Ya abati. Nah, kalau kita lihat tanpa ada huruf nidanya, ada tanda isim. Ya abati. Ada tanda isimnya? Tidak. Ada tanwin? Tidak ada. Ada alif lam? Tidak ada. Tapi kita tahu ini bisa isim kenapa? Ada ya-nya. Ada. Kemudian yang keempat, kemasukan huruf. Kalau di sana tulisannya jer, maka tadi itu dibaca. Ya, jer ya. Tulisannya jar. Menjerur nanti makanya di sini. Isim menjerur. Nah, huruf jar nanti kita akan bahas tentang huruf. Ya, tentang huruf nanti huruf. Tapi ini kita kasih contoh. Seperti di sini ada contoh. Nah, di sini ada contohnya huruf jar ya. Min, ba, maksudnya di nanti bacanya. Ila, terus sama ala, amalam itu maksudnya li bacanya. Li dan fi. Nah, kalau seandainya ada huruf, ada kata setelah huruf ini, maka itu bisa kita pastikan itu adalah isim. Itu adalah isim. Karena fiil nggak mungkin kemasukan huruf jar. Nggak mungkin fiil, nanti kita bahas setelah ini, fiil didahului huruf jar, nggak mungkin. Dan itu tidak boleh. Ya, misalkan tadi fil masjid ya. Fil masjid. Nah, nanti ini maksud kenapa nanti kita lihat ada di sini. Nah, ini paham ya? Pertama ada tanwin, ada alif lam, ada huruf nida dan huruf jar. Maka ini semua tanda isim. Nah,
Nanti ada juga isim yang ghairu munsharif yang tidak ada tanda ini. Contohnya apa? Ring gitu kan ketemu. Ahmad. Nggak boleh kita baca Ahmadun. Nggak boleh Ahmadun. Nah, tapi ini ingat karena ini nama orang pasti isim. Maka nama orang pasti isim. Seperti Musa, mau bagaimanapun Musa tetap Musa. Nggak bisa Musan atau Musin. Karena ada ala Musin, nggak bisa. Ala Musa. Nah, ini kecualiannya. Nanti sudah ada pembagian di kasih ilmu tasawuf. Jadi ada juga yang penting apa? Yang kita ambil dia nama manusia. Kalau nama manusia sudah kelar pasti isim. Ya, pasti dia isim walaupun bentuknya demikian, ya. Bentuknya itu macam-macam ya. Kadang ini kita sebenarnya ya gitu. Kalau bahasa Indonesia, nama kita Indonesia di bahasa Arab kan tuh jadi biar repot ya. Apalagi kalau nama misalkan dari daerah, nah itu biasanya tuh namanya itu di bahasa Arab itu. Dulu juga pas jadi ada perempuan masih ditulis namanya sama Ustaz. Nah, karena bacanya ketika itu sesuai dengan baca namanya dia gitu. Ini kan yang ini Ustaz, enggak, dia nggak mau dicoret ganti namanya ini katanya bahasa Arab. Karena enggak ada kaidahnya ya, karena bahasa Indonesia, nama Indonesia diarabkan gitu. Nama Indonesia yang diarabkan. Maksudnya bukan cuma sekedar itu, namanya mungkin ya, Anjem kan Indonesia kan. Nah, itu ditulis bahasa Arabnya agak. Atau yang selanjutnya mungkin kita tambahin ya. Nama manusia ya. Nama manusia. Nama manusia. Atau nama kota. Nama kota. Maka nama kota juga isim. Nama kota juga isim, walaupun bentuknya tidak seperti ini. Ya, walaupun bentuknya tidak seperti ini. Ya, seperti apa? Mekah. Mekatu. Nggak bisa Mekatun. Memang dengan tapi di nama kota, maka dia nanti bisa kemasukan fi, bisa kemasukan ala, bisa masukkan bi, yang penting huruf jar. Kalau dia bukan isim, maka nggak boleh dimasukkan huruf jar. Dan pun nanti kata sifat masuk sini. Nah, kata sifat bisa kita ganteng, cantik, cerdas, yang bodoh, tinggi, pendek, semuanya masuk sini. Nanti kata sifat tambah ini. Nah, seperti ada kan, seperti menunjukkan saya itu lebih tinggi daripada kamu. Ana atwalu minka. Atwalu isim, bukan fi'il. Ya, isim. Paham di sini ya, Saudara? Isim. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke selanjutnya ke fi'il. Sudah nulisnya? Belum? Belum? Sudah ya? Sekarang kita masuk ke yang kedua adalah fi'il. Yang kedua fi'il. Lihat sini
kan fi'il. Nah, fi'il tadi kita sudah sebutkan, fi'il kita, kata kerja kita, atau fi'il atau kata kerja. Kata kerja. Ini cuman hanya kebagi 3. Mudah gitu. Cuman hanya kebagi 3. Apa kebagi 3-nya? Ada fi'il madhi, bisa atau gitu bisa. Fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian fi'il amr. Nah, karena fi'il itu berkaitan dengan kata kerja, maka kata kerja pasti membutuhkan waktu. Maka setiap kata yang menunjukkan waktu, maka itu fi'il. Boleh dengan jam ya, jam berapa ya? Itu fi'il. Karena kata kerja itu berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Fi'il madhi kapan? Lampau. Yang lampau. Atau telah berlalu. Kemudian fi'il madhi sedang atau akan. Fi'il madhi. Maka kalau kita mau bicara, oh saya ingin pergi, maka pakai fi'il mudhari. Udah, pakai fi'il mudhari aja. Nggak perlu pikirin nanti, oh berapa enggak ada. Fi'il mudhari. Kalau di Inggris itu beda tuh, ada karena jadi mau sekarang yang kita lakukan sekarang, berarti ana adrusu. Ya kan? Berarti kalau nanti, oh berarti sama juga. Gitu. Kapan nanti? Oh nanti sore atau nanti maghrib. Udah harus sekarang lakukan. Nah kalau ini tandanya salah satunya adalah bisa kemasukan sin atau sofa. Sin atau sofa. Sa'adrus, sa'aktub, kata banyak tubuh menulis. Sa'aktub berarti saya akan menulis. Ya. Mau saya akan menulis itu ketika saya akan menulis. Kalau di jalan ngapain? Ya, menulis. Bisa. Atau ketika lagi nulis, ana nggak pakai sin. Ya, ana aktubu, misalkan alal sabura. Jadi menunjukkan perbuatan yang lagi dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Ini fi'il mudhari. Dan yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il amr ini adalah perintah. Kalau perintah menunjukkan waktunya pasti akan datang. Setelah diperintahkan baru lakukan, ya kan? Dan nggak ada perintah untuk lampau. Perintah pasti akan datang. Akan datang.
Maka dari macam-macam ini pun nanti ada kekhususan mereka masing-masing, dan yang pasti mereka jadi tidak bisa kemasukan alif lam. Tidak bisa kemasukan alif lam. Maka ketika tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin, itu tanda dari fi'il. Enggak ada alif lam dan enggak ada tanwin, itu tandanya fi'il. Kecuali tadi yang kita kecualikan ya, ada beberapa ini, nama orang, nama kota, dan sifat. Maka kalau seandainya kita coba kita Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini bentuknya apa? Iyyaka. Isim. Ada tanda isim? Belum ada ya? Belum domir tadi kita bahas ya. Berarti apanya yang isimnya? Domirnya atau iyanya? Tanya domir juga isim domir. Nah ini pembahasan setelah nanti buka huruf lain. Tapi kita bahas ini dulu, yang sudah kita bahas, ini tidak ada tanda isim. Ya kan? Tidak ada tanda isim. Enggak ada tanwin, enggak ada alif lam. Enggak ada huruf nida. Ya, enggak ada huruf jar. Ya kan? Bukan kata kota, bukan kata nama. Bukan kata sifat. Berarti apa? Bukan isim. Ini dua aja. Karena kalau naik ke sana nanti sekarang. Ini bukan isim. Ya, kemudian na'budu. Na'budu isim atau fi'il? Fi'il. Kenapa? Karena tidak ada tanda isim. Enggak ada enggak ada tanwinnya, enggak ada alif lam. Ya kan? Bahkan di sini ada huruf na. Huruf na ini salah satu contoh ataupun tanda dari mudhari'. Sering kita sebut tuh dulu tuh Anita. Nah, tahu kenapa? Apakah cantiknya si Anita gitu? Jadi Anita ya. Anita. A-nya apa? Ana ya. Ana kan? Ya enggak? A kan ana. Na-nya nahnu. I-nya ada ya? Itu juga cuma tambahan doang kan. Ta-nya baru banyak di sini. Apa? Kok jadi anak nahnu sih? A-nya itu maksudnya A. Nahnunya nun. Ini kok jadi bingung? Ininya I-nya itu ya. Ta-nya itu ya ta. Ya. Nah, kalau ada 4 huruf ini di depan dan kemudian di huruf terakhirnya itu tidak tanwin, itu tanda dari fi'il mudhari. Itu tanda dari fi'il mudhari. Ketika ada huruf Anita, a, nun, ya, ta di depan, maka kemudian di akhirnya tidak tanwin, itu menunjukkan huruf itu menunjukkan fi'il mudhari. Menunjukkan fi'il mudhari. Nah, karena ini fi'il mudhari berarti dia fi'il.
kemudian selanjutnya wa iyyaka, ini kita belum masuk. Ambil dulu, maka nasta'in. Oh, nasta'in. Nasta'in. Ini apa? Fi'il. Fi'il apa, Pak? Apa? Fi'il apa? Mudhari. Ya, fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Ada huruf anita. Nun masuk huruf anita kan ya, lebih gampang kita. Kemudian belakangnya tidak tanwin. Belakangnya tidak tanwin. Maka inilah nah, maka dari sini kita baca Quran lah, mungkin mulai nanti sedikit kita buka Al-Quran. Nah, ini yang menunjukkan isim, ini menunjukkan berarti kita latihan. Mau latihan sekarang atau buat PR? Buat PR aja ya. Latihan dulu boleh ya? Boleh ya? Nah, berarti boleh, silakan bawa ambil Al-Qurannya, kita latihan dulu. Maaf, satu lagi huruf aja, huruf baru kita lihat. Ada huruf. Nah, kemudian huruf adalah sebuah kata. Kalau kita kan kata semua ya, ya kan, kata kerja, kata sifat, apa, kata benda. Nah, huruf ini adalah yang bukan isim dan bukan fi'il. Itu huruf. Bukan isim dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa tiba-tiba kita ngomong fi. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh kita tiba-tiba fi atau tiba-tiba ala. Kita mau ngomong sebetulnya kitab itu adalah maktab. Kemudian nanya, aina kitab wa alal maktab. Berarti kita yang berkata ala. Wah, ini enggak benar ya. Enggak dikatakan jumlah ataupun kalimat yang begitu. Itu bukan kalimat dalam bahasa. Bukan kalimat dalam bahasa. Karena huruf tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri. Jadi huruf. Maka setiap yang nggak bisa berdiri sendiri, maka di sini ada contohnya kan? Ada contohnya hal, hal, qad, ala, huruf jar semuanya itu bukan. Namanya juga huruf ya, huruf jar. Maka itu bukan isim dan bukan fi'il. Nanti ada lagi misalnya namanya huruf nawasib misalnya. Nah, huruf nawasib bukan lagi dikatakan isim dan bukan dikatakan, walaupun nanti di sebagian hal tersebut ada kejadian kembali yang kita pahami demikian. Makanya dia nggak bisa berdiri sendiri. Berdiri. Kali sini jangan ambil contoh banyaknya. Hal, wa, tumma, in, au, bal, qad, saufa. Maka ini semua dikatakan huruf karena tidak bisa berdiri sendiri dan dia itu bukan bagian isim dan bukan bagian fi'il. Kemudian saya lupa tadi menyebutkan madhi dengan amrnya. Kita baru ke mudhari. Madi atau madhi ini contohnya itu yang paling kelihatan sama kita itu adalah yang seringan harokat belakangnya itu fathah. Ya, harokat belakangnya itu fathah. Ya. Bentuknya enggak seperti isim. Contoh sini nama. Qala. Karena dia harus
mansub. Fi'il madhi harus mansub. Maka kalau misalnya kita nemu sebuah kata yang bukan isim dan yang bukan isim tapi itu fi'il dan huruf belakangnya itu fathah dan di depannya tidak ada huruf anita tadi, maka dia fi'il madhi. Maksud dia itu fi'il madhi. Nah, maka yang membedakan adalah huruf anita tadi kan. Kalau fi'il mudhari ada huruf anita, hamzah, nun, ya, ha, dan kemudian di belakangnya itu dhamma. Kemudian di belakangnya dhamma. Maka itu fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi tidak ada huruf anita, kemudian di belakangnya fathah. Nah, kalau fi'il amr ini belakangnya sukun. Belakangnya sukun. Seperti contohnya ini. 6 Kul beda artinya. Kul katakanlah, kalau kul makanlah. Maka hati-hati kita baca surat Al-Ikhlas. Jangan sampai kita baca Kul huwallahu ahad. Makanlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Jangan. Ya. Qul huwallahu ahad. Karena beda artinya. Juga dalam bahasa Arab demikian, beda apa namanya, beda huruf, beda arti. Beda panjang pendek, beda arti. Ini paham ya, Amar? Pokoknya nggak ada huruf anita, ya nggak ada huruf anita, kemudian belakangnya sukun. Karena ini sukun, karena ada alifnya. Nama ya tadi, ya kan? Karena ini sukun ketemu sukun, maka sukun yang pertama dibuang. Maka jadi begini, jadi nam atau nim. Kul, maksudnya ada qala, ada alifnya kan, qaf, alif, la. Tapi karena ini disukunkan lamnya dan ini dia sukun, ini alif sukun, alif ini sukun. Maka hilang alif ini, langsung ketemu lam, maka dibuang alif yang ada. Paham ya? Biar amat. Kalau ya, ntar kita akan lebih banyak melihat contoh, agar bisa insya lebih paham. Maka mungkin bisa diambil Al-Quran. Nah, mungkin biar kita awal bermudah, kita lihat surat Al-Ikhlas yang jumlahnya lebih sedikit. Al-Ikhlas. Ya. Nah, dari depan ya Pak Andi, sebut aja ya, nggak perlu ditulis. Qul huwallahu ahad. Mana qul, maksud saya sebutkan hurufnya ya, maaf ya. Nah, buat ini fi'il, isim sama huruf. Qul fi'il, fi'il amr. Apa? Allahu ahadun. Ahadun isim. Allahu
Iya. Isim. Terus as-samadu. Oh, ya lupa. Anda kenapa bisa isim? Jangan jawab isim dong. Kenapa isim? Ada alif lam. Kenapa isim? Ada tanwin. Ada isim. Kenapa isim? Ada alif lam. Kenapa isim? Ada alif lam. Lam yalid. Oh, ini belum masuk kita ya. Walam yulad. Yalidu misalkan. Misalkan yalidu. Banyak. Yalidu, enggak. Misalkan yalidu. Bacanya du, misalkan di situ, bukan yalid. Misalkan kita anggap ini lamnya nggak ada. Yalidu. Fi'il mudhari. Karena apa? Karena ada apa? Huruf anita ya. Ada iya kan? Ada huruf anita, kemudian di akhirnya du. Nah, kalau di sini tetap dia ini bukan fi'il amar, tapi tetap fi'il mudhari, tapi karena kemasukan lam nanti. Itu bahasanya. Kemudian walam yakunu misalnya. Yakunu. Itu apa? Yakunu. Misalkan di situ yakunu, nu. Bukan nunnya kan di sini mati ya. Anggap kita kasih harokat nu. Yakunu. Yakunu. Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Ada huruf ya dan akhirnya mantap. Kemudian lanjut. Kufuwan. Isim. Kenapa isim? Ada tanwin. Lanjut. Ahadun. Isim. Kenapa dia isim? Ada apa? Domatein. Tanwin. Lanjut Pak. Qul. Mungkin lanjut ke surat Al-Falaq. Qul. Qul. Fi'il amar. Kenapa fi'il amar? Ada sukun di akhir. Di akhir, kemudian di awalnya tidak ada huruf anita. Ya, tidak ada huruf anita. Kemudian lanjut. Surat A'udzu. A'udzu. Qul a'udzu. Fi'il mudhari. Kenapa? Dhamma. Kemudian lanjut. Nisar. Birabbi. Rabbi. Apa itu? Isim. Kenapa? Huruf jar. Nah, bi ya kan? Bi huruf jar. Bi rabbi. Maka setiap huruf jar itu akan mengkasrahkan. Tadi saya lupa ya. Akan mengkasrahkan isimnya. Ya, akan mengkasrahkan isim setelahnya. Paham ya? Bi rabbi macam. Bi rabbi. Al-falaq. Isim. Kenapa isim? Ada alnya. Ada al. Lanjut, Pak. Min syarri. Syarri ini apa?
fiil, isim, atau huruf syar'inya aja. Apa? Syar'inya. Atau minnya dulu boleh. Minnya min itu huruf jar. Ya, huruf ya. Huruf jar. Berarti setelahnya syar'inya isim. Isim. Jadi setiap huruf jar setelahnya itu pasti isim. Nah, di sini ada huruf jar min. Maka setelahnya pasti isim syar'i. Ya, antum belum ya? Ma khalaq ya, khalaqa antum belum? Tadi kan kamar mandi ya? Nah, masih tetap nggak lolos kok. Nggak gugur. Khalaqa fi'il. Kenapa fi'il? Fi'il kan. Wah, pertama fi'il apa dulu dia? Madi, mudhari', amr. Fi'il madhi. Kenapa? Karena fathah di dalamnya. Karena fathah. Dan ini fi'il madhi tidak bisa diganggu gugat ya. Pokoknya fathah. Walaupun misalkan zahabtum itu sebenarnya nanti dalam i'rabnya di mahal nasb. Enggak juga ya. Enggak juga. Maksudnya tidak ada huruf anita. Pertama kalau fi'il tidak ada tentang tanda-tanda isim. Itu dulu pastikan. Oh, ini enggak ada tanda isim. Berarti dia fi'il. Menyebutkan fi'il mana? Nah, tadi yang kita sudah sedikit tandakan. Pertama kali yang kita lihat ini isim bukan, harusnya gitu dulu. Ini isim bukan. Oh, tidak ada tanda isim. Nah, berarti fi'il. Fi'ilnya apa? Tadi kalau ada huruf anita maka itu fi'il mudhari. Kalau tadi di akhirnya fathah maka fi'il madhi. Kalau akhirnya sukun maka fi'il amr. Lanjut. Oke. Wa min tapi udah. Udah tadi? Oh, bilang enggak belum? Oh, sini dulu. Baru ke sini gitu. Saya enggak. Tenang, sabar. Soalnya enggak sejajar. Dikjak ya. Min huruf jar, berarti huruf wa. Sebelumnya tadi lupa wa. Huruf juga. Syarri. Masya Allah, barakallahu fiik. Ah. Betul. 100. Ya, lanjut Pak Patio ya. Patio. Misar. Baru-baru ya. Nanti kita hafal di sini. Patio. Ghasiqin. Isim. Kenapa isim? Ada tanwin. Masya Allah. Kemudian yang belakang antum Pak ya. Zainal. Oh, Pak Zainal di sini. Zainal Abidin. Tabi'in. Oh, Masya Allah, ini yang ahli
ahlul bait yang keren. Mudah-mudahan jadi seperti Zainal Abidin. Ada juga kita ada Ustaz Zainal Abidin ya. Jadi dihapus ya. Wa min ghasl idza waqab. Idza dulu boleh. Idza fi'il ada anitanya tapi belakangnya nggak doma ya kan, dan anitanya kasrah fathah huruf bukan tanda, nggak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, maka dia huruf. Tidak boleh berdiri sendiri. Nggak boleh disebut iza doang. Iza. Yang boleh kita cuma fi'il aman sendiri-sendiri boleh. Kul. Boleh kita ngomong ke orang kul, itu udah jumlah. Udah jumlah mufid. Karena dipahami oleh lawan kita. Kul, walaupun bentuknya cuma dua kata, qaf sama lam. Tapi di sana maksud ada maksudnya dua kata. Maksudnya ada apa namanya fiilnya dan ada objeknya ataupun ada yang objeknya yang diminta. Qul anta, kamu baca, ya kan? Itu sudah ada kamu. Qul di situ sudah ada kamunya, maka cukup. Ya. Kemudian lanjut apa tadi? Waqaba. Fi'il madhi. Kenapa fi'il madhi? Oh ya, di ujungnya ada fathah. Ya, lanjut. Ya. Wa. Nah, ini banyak wa min syarri ini udah tadi ya. Boleh dijawab sama kakak ya, enggak boleh ya. Enggak boleh nih. An-nafasati. Itu kenapa isim? Ada alif lam. Kemudian tinggal 3 ya, tinggal 2 lagi ya. Nah, berarti untuk tambah lagi. Fi. Antum masih paham? Oh, masih. Huruf jahr. Kenapa huruf? Enggak nanya jari. Kenapa dia huruf? Nah, enggak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Nah, al-uqadi. Enggak lanjut. Oh, udah boleh takut tambahin apa isimnya? Karena ada al. Kemudian lanjut wa. Lengkapin enggak? Wa apa tadi? Huruf. Kenapa huruf? Tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Kemudian min. Ini enggak apa-apa, diulang dulu. Nanti antum tambah lebih banyak. Huruf jar. Kenapa huruf? Karena tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Kemudian syarri. Huruf juga. Berarti tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il. Ya. Ya, Pak. Benar, Pak. Syarri itu huruf. Ya. Benar, huruf. Karena tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Kita dibuka lagi catatannya. Tanda isim yang keempat. Tanda isim yang keempat kemasukan huruf jar. Jangan lupa. Kalau sebelumnya huruf jar, maka setelahnya pasti isim. Setelahnya pasti isim. Pasti berarti isim. Walaupun di sana nggak ada tanwin kan? Syarri doang, bukan syarrin. Kemudian nggak ada alif lam, nggak ada asyarri.
tapi dia ada min, maka dia tetap isim. Ya, paham ya? Abu Zaid. Kemudian lanjut hasibin. Nah, ini isim. Kenapa isim? Diakhiri dengan tanwin. Masya Allah. Lanjut Pak. Iza hasada, maaf. Iza hasada. Iza fi'il madhi. Harakatnya fathah. Apakah fathah? Tidak. Kenapa tidak? Karena di dalam bahasa Arab itu semuanya dihitung yang akhirnya iza. Nah, ini nih. Nah, ini apa? Sukun kan? Iza, nggak ada izaa kan? Maka izaa. Nah, kalian nggak disebutnya fathah nanti nih. Tapi sukun. Huruf. Saya sebut mana? Ini huruf karena tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Ya, tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Kemudian hasada. Iya, ini yang pisah. Iza sendiri, hasada sendiri. Hasada fi'il madhi. Kenapa fi'il madhi? Karena diakhiri dengan fathah. Tapi ingat ya, semua fi'il sebelumnya apa? Bukan ada tanda-tanda isim. Kalau nggak ada tanda-tanda isim, maka dia kemungkinan fi'il. Dengan tanda kita tadi yang kita berikan dulu. Ini sebuah tanda yang memudahkan kita saja. Ya, tapi tanda tersebut nggak mutlak. Ya, tapi nggak mutlak karena biasa dalam bahasa juga ada pengecualian dan pengecualian. Tapi kebanyakan demikian. Kemudian tanggung surat Anas ya. Mungkin ini siapa yang mau jawab ya? Anas satu mirip dengan Al-Falaq, kita ganti suratnya. Kita ganti surat Al-Quraisy. Ya, kita ganti Quraisy. Saya mau jawab dulu sebelum diajak. Ya, Mashkur. Pak Mashkur. Li'ilafi. Isim kenapa? Li itu huruf jar. Nah, ini huruf jar. Kemudian yang lain siapa menjawab dulu? Quraisyin. Isim. Kenapa isim? Karena diakhiri dengan tanwin. Kemudian ilafihim. Anggap himnya nggak ada. Ilafi. Maka ini sama ya. Isim. Karena apa? Ini kalau dikatakan misalnya diatofkan dengan li yang sebelumnya. Dengan li sebelumnya. Kemudian rihlata. Tanda terakhir, tanda yang dari isim karena dari rihlata itu adanya tak marbutah. Ada tak marbutah. Nah, ketika ada kata tanda yang tak marbutah seperti rihlata, rihlatun,
tak marbutoh ya, tak marbutoh bentuknya seperti ini gitu. Atau nanti dia bisa sendiri bulat jadi keluar. Namanya tak marbutoh. Setiap yang ada tak marbutoh isim. Nah di sini rihlatun, ya, rihlatun, dan juga dengan tak marbutoh ini tandanya isimnya muannas biasanya. Kecuali nama orang laki-laki. Nama orang laki-laki tetap dia itu laki-laki. Ya, Hamzah tuh kan Hamzah, bukan jadi Hamzah itu nama perempuan. Hurairah, Abu Hurairah, kasihan nanti Abu Hurairah laki-laki jadi perempuan. Tapi setiap ada tak marbuthah maka itu tanda isim. Maka di sini li ila fihim rihlata itu isim. Isim. Nah di sini kenapa tak doang nggak tanwin, nanti pembahasannya sebenarnya. Asyita'i isim. Kenapa isim? Karena ada alif lam. Kemudian wa huruf, ya, huruf karena tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. As-sayfi isim. Kenapa isim? Karena ada alif lam. Nah, alif lam di sini ada dua ya. Nanti ada alif lam qamariyah dan ada alif lam syamsiyah seperti di tahsin di tajwid. Maka jangan terkecoh dengan syamsiyah. Nah, sama aja mau ke syamsiyah mau qamariyah itu semua sama, itu jadinya isim. Jadinya isim. Maka sebelumnya kan kita pakai alif lamnya nggak ada, bukan syamsiyah, qamariyah itu tadi. Nah di sini syamsiyah, maka tetap itu namanya isim, nggak berubah. Kemudian fal ya'budu, fa huruf, bukan huruf jar, fa itu fi huruf jar, fa huruf. Kalau kita mau tahu ya huruf apa, ini huruf pokoknya, dia bukan tanda isim dan tanda fa. Kemudian ya'budu, lannya itu nggak ada ya, anggap kita nggak ada lagi karena itu adalah tambahan lagi. Ya'budu apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Ada huruf anita, kemudian belakangnya dhamma. Jangan tertipu dengan wawunya. Wawu itu tambahan. Itu disebutkan wawu jamaah. Itu enggak usah. Itu wawu tambahan saja. Tapi yang disebutnya tetap dunya. Fal ya'budu tu. Nah, makanya menunjukkan fi'il mudhari. Rabba isim. Kenapa isim? Karena nama Allah. Ya, Rabbun kan, Rabbi kan, Rabbi Allah, ya Rabbi kan. Jadi dia berkata ya Rabbi, kemudian kata Rasulullah dia tidak dikabulkan doanya. Kenapa di sini isim? Ya, mungkin belum bisa tandakan lagi tanda isim yang selanjutnya itu isim bisa dimudhofkan, disandarkan huruf setelahnya. Di sini robba berkaitan dengan hadza, jadi robbanya ke hadza. Rob itu tuan, bahasa secara setelah itu tuan apa? Tuhannya rumah ini. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Ka'bah. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka sembahlah oleh kalian Tuhan rumah ini ataupun Ka'bah. Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti sih. Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rob bisa mungkin kita tambahkan tadi ada marbuthah, maka di sini bolehlah biar kita tidak agak bingung. Itu adalah fi'il isim karena dimudhofkan istilahnya. Diidhofahkan.
ke setelah, disandarkan ke setelah, dan itu hilang tanwinnya. Nah, kalau kita kembali tadi ke surat Al-Falaq, oke, kembali ke Al-Falaq. Dari tadi kan min syarri. Kenapa min syarri? Karena itu diidhofahkan setelah ghasikin. Maka diidhofahkan kalau tidak min syarrin. Tapi karena dia disandarkan ke setelahnya, maka dia jadi syarri. Ya, maka dia jadi syarri. Maka kita bisa lihat nanti di Al-Qur'an nih, ketika kita baca, ketika ada dua tanda isim, satu kok kalau hilang tandanya, tanwinnya, maka jangan tertipu. Itu lagi sedang dimudhofkan. Ya, lagi dimudhofkan istilahnya. Maka jangan tipu, itu ada tetap ya ada isim. Karena fi'il tidak bisa. Nggak bisa kita tiba-tiba nama didorong kepada apa namanya isim, setelahnya kepada fi'il sama fi'il. Fi'il dengan fi'il kalau bergabung itu harus ada pemisah. Ana turidu an azhab, harus ada an. Jadi fi'il dengan fi'il itu nggak bisa gabung. Tiba-tiba gabung antara dua fi'il gitu. Uridu kan fi'il mudhari, azhabu itu fi'il mudhari, nggak bisa gabung. Harus ada pemisahnya an. Nah, itu di fi'il. Tapi kalau di isim bisa. Terutama isim bisa digabung. Namanya idhofah nanti. Nah, ketika idhofah, huruf pertamanya tidak akan ada tanwin. Kita lihat tadi, robba, nggak tanwin. Ya kan? Karena apa? Idhofahkan kepada hadzal bait. Sama seperti tadi, min syarri, bukan min syarrin ghasikin. Dari min syarri, kenapa? Karena diidhofahkan atau berbisandarkan kepada ghasik. Jadi kalau seandainya kita baca artinya nanti dari keburukan ghasik, dari keburukan an-nafasat. Kemudian yang selanjutnya yang di ayat kelima, wa min syarri, itu dari syarrinya hasidin, dari keburukan hasid, keburukannya hasid. Nah, kalau kita mau artikan sekalian ya, dari keburukannya orang yang hasad, maka dia pasti tidak tanwin. Ya, jangan tertipu ya. Berarti robba di sini isim. Robba isim. Kemudian hadza dia isim isyarah. Hadza, hadhihi, terus kemudian apa lagi? Ulaika, tilka, zalika, kemudian lagi hadhihi, kemudian haula'i, hadza, hadhihi, hadzani, haula'i, itu semuanya isim. Semua yang menunjukkan di sana atau di sini. Ya, ini buku, hadza kitabun. Ya kan? Maka semuanya hadza, hadhihi, hadzani, hadzani, haula, itu semuanya adalah isim. Sama dengan itu, zalika, tilka, semuanya adalah isim. Semuanya isim. Walaupun bentuknya bukan isim. Tapi diistilahkan sendiri namanya isim isyarah. Maka hadza ini isim isyarah. Al-baiti isim. Kenapa isim? Karena ada alif lam, nggak ada huruf jar. Hadza bukan huruf jar. Tapi karena apa? Alif lam. Kemudian allazi
at'amahum. At'ama. Kemudian gitu kan dhamir ya. Kita buang dulu dhamir. At'ama. Ini apa Pak? At'ama fi'il amr. Fi'il amr. Nah, lagi fi'il mudhari mana? At'ama kenapa fi'il mudhari? Ya kenapa fi'il mudhari? Karena diawali dengan a. Tapi masih kurang tepat. Jadi apa kayak at'ama ini fi'il madhi terakhir kan sudah itu fi'il amar, fi'il mudhari, terakhir fi'il madhi. Cuma tiga. Fi'il amar salah, fi'il mudhari salah, berarti fi'il madhi. Udah. Enggak perlu tanya alasannya, udah jelas itu tadi. Iya, taruh apa? Iya, ini bukan sama dan juga ada ujungnya. Mereka kita bilang jangan tertib dengan ini, tapi di ujungnya doma. Ini doma enggak fathah. Fathah berarti fi'il madhi. Ya, dari fi'il madhi. Baiknya kalau amr itu sukun. Nah, jangan lihat humnya, maka saya bilang humnya ini dibuang dulu. Humnya dibuang dulu nih, dhamir. Ya, ini dhamir. Hum itu dhamir. Maka at'ama aja dengan at'ama. Humnya dhamir. Ya, paham ya? Lanjut. Apa Pak? Oh, anitanya. Oh ya, anitanya itu pasti tambahan. Tapi kita kan nggak bisa membedakan nanti mana tambahan dan mana aslinya, gitu. Karena kita belum banyak kosakata. Ya maka intinya ini ada huruf anita, ujungnya dhamma. Ujungnya dhamma. Itu dulu aja dipegang. Nanti ketika kita sudah makin banyak kosakata dan kita sudah masuk ke perincian per fiil, baru masuk lagi. Supaya kita bisa lebih mudah, jadi kita bisa senang dengan belajar bahasa Arab. Terus min huruf jar, ju'in isim, jelas ya kenapa? Tanwin. Wa amanahum, amana, humnya buang, amana. Apa ini? Fi'il madhi, bukan fi'il mudhari tapi fi'il madhi. Kenapa? Karena belakangnya fathah. Kemudian min huruf jar, khauf isim. Karena apa? Ada tanwin. Mudah kan? Mudah. Apa? Tapi saya tetap lebih susah bahasa Inggris ya. Jadi insya Allah mudah. Tinggal kita hafalkan itu aja dulu. Yang tadi kita kasih dulu tips mudah. Itu aja kita pahami. Pokoknya selain apa yang tadi disebutkan, udah kita anggap aja hukum itu bukan isi misalkan. Oh itu bukan fi'il. Nanti urusannya setelah kita belajar lebih lanjut, nah maka kita akan terbuka lagi dengan pengecualian ataupun dengan kaidah yang lain. Jadi kita pahami dulu dengan ini. Maka kita ini dulu. Ketika kita baca Al-Quran, nah maka sekarang kita dibaca berhenti kadang-kadang perhatikan satu ayat. Tadi sudah belajar ya, kalau ini isim atau fi'il. Coba.
Maka dengan hal tersebut membuat kita biasa dan akhirnya bisa lebih peka. Oh ini isim Ustaz. Kenapa? Nggak tahu, tapi isim. Jadi kayak dulu kayak ketika kita belajar akidah dengan Ustaz Abu Isa gitu. Dan yang pentingnya antum tahu lah akidah yang benar. Ketika ada akidah yang salah, pokoknya itu salah. Apa yang salah? Nggak tahu, itu salah. Pokoknya yang penting antum tahu yang benar itu. Nah, jadi itu aja dulu yang kita paham, yang dari situ kita jelaskan. Maka inilah cara tanda-tanda isim dan ini tanda-tanda fi'il. Kalau ketemu, maka kita hukum dulu aja fi'il. Fi'il bukan sat. Nanti kita mungkin kalau seandainya ada kecuali ataupun ada faidah lain, ini bukan misalnya. Ini isim. Karena ini itu kita lanjut. Sekarang kita perhatikan aja dengan yang ada, mempermudah dan tidak membuat pusing kita. Maka ini bahasa Arab ataupun jumlah ataupun kalam itu berkaitan dengan 3 hal tersebut: isim, fi'il, huruf. Tidak ada sebuah kalam dalam bahasa Arab kecuali ada 3 ini. Dan di kalam ataupun jumlah itu seminimalnya ada 2 kata dalam bahasa Arab. 2 kata. Dan kadang pun sudah 2 kata tapi tidak mufid, maka itu bukan kalam. Karena syarat yang kedua harus mufid. Harus apa? Bisa dipahami. Tiba-tiba misalkan ada orang cuma berkata saja fi masjid, kok enggak lagi ada nanya, tiba-tiba fil masjid, maka itu bukan kalam dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena cuma menunjukkan di dalam masjid. Apa maksudnya? Orang sebenarnya apa itu? Itu bukan kalam, itu bukan jumlah. Tapi kalau abang ana azhabu ilal masjid, nah itu baru kalam. Karena apa? Lebih dari 2 bahkan 3, dan itu bisa dipahami. Saya pergi ke masjid. Ada juga yang 2 berarti hadza kitabun. Hadza 1 kata, kitabun 1 kata. Ada 2 berarti. Hadza kitabun sudah dipahami? Sudah. Kenapa? Karena hal tersebut nanti kita bahas kebagian dari jumlah itu ada 2, ada 3, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah, dan ada syibhul jumlah. Tapi ini sudah dipahami. Sudah dipahami. Hadza kitabun, ini buku. Ada pertanyaan lagi dari orang? Tidak. Sudah paham. Maksudnya ini papan tulis. Sudah tahu lagi dasar apa ini yang dipegang besarnya berarti papan. Maka tidak perlu kata lagi yang lain, dan itu sudah dikatakan kalam. Sudah dikatakan. Maka sama juga ketika kita lagi ngobrol biasa. Dan kadang kan kita cuma jawabnya singkat ya. Ya tapi kalau itu bisa dipahami, maka bisa dikatakan kan. Nanti istilah dalam bahasa Arab juga ada istilahnya, ada takdir. Ada takdirnya. Maksudnya itu berkata misalkan nanti ditanya dari kamu di mana? Di masjid. Yang ngomongnya. Kamu dari mana? Dari masjid. Jawab itu kan dari masjid kan? Maksudnya yang satu kalau secara kalimat yang sempurna kan saya dari masjid. Tapi kalau seandainya jawaban cuma jawabannya dari masjid, sudah dipahami. Ya, itu bisa dikatakan jumlah karena ada takdirnya nanti dari masalah. Ada takdirnya, berarti takdirnya itu anak di masjid. Anak di masjid. Itu untuk permasalahan percakapan. Nah intinya dalam jumlah atau dalam kalimat atau kalam itu ada 3, ada fi'il, ada huruf, dan ada isim. Nah 3 ini yang kita paham. Dan kadang berjumlah cuma isim doang, dan kadang ada fi'il dan isim, dan kadang ada isim, fi'il, dan huruf, dan kadang cuma isim sama huruf saja. Yang nanti kayaknya kita bahas di pertemuan akan datang ya.
macam-macam jumlah. Macam-macam jumlah. Macam-macam jumlah di situ ada 3. Di halaman berapa? 30 ya. Ada 3, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ataupun ada jumlah. Ada sibul jumlah. Atau di sini beliau tuh nggak masukkan sibul jumlah di pembagian yang lagi masukkan beliau pembagian yang ketiga. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan jumlah sibul jumlah. Sibul jumlah itu menyerupai kalimat. Jumlah itu dalam bahasa Arab itu kalimat, ya. Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu kata. Ya, kalau kita artikan kata. Kalau kalimat bahasa kita kalimat ya satu kalimat kan. Satu kalimat yang lengkap. Yang dipahami. Kalau bahasa Arab ya baru katakan kalam itu baru yang lengkap. Kalau kalimat ya udah kan satu kalimat. Masjid, anak, kitabun, saburatun itu kan. Kecuali ditambahkan, didofahkan yang lain seperti kalimat tauhid, itu la ilaha illallah. Pelaksana kalimat itu cuma hanya perkata. Alhamdulillah sudah prakteknya. Insyaallah nanti kirim produknya. Produknya kalau dari nasi kita beli di Shopee ada itu pakai enzim apa? Enzim pertama anti ya kamu perempuan rumah ya mereka berdua siswa sebenarnya juga ada artinya dan disitu bahkan disebut sama dia juga kategori pertama, kategori kedua. Tapi ini cuma hanya buat tambahan saja karena kita belum masuk ke kategori yang kedua. Apalagi kategori yang pertama kita sudah masuk itu isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ini udah masuk di akal ya, ini kan udah hafal. Makanlah, ini udah makan ya. Oh pas juga. Akan datang. Masukan saya untuk menyerang orang tak. Jadi itu pernah cerita ya. Nah, di dalam bahasa tidak dibilang itu. Jadi diambilnya ketika konteks dia lagi berbicara. Jadi kalau tadi tadi misalkan raja tadi, cerita zaman lalu, tapi raja. Jadi bisa memerintahkan pasukan tadi kan. Maka perintahnya dia itu tetap disebut Allah. Karena dilihatnya konteks ketika dia berbicara. Bukan lagi tentang masanya itu di sirahnya, kejadian.
sejarahnya enggak. Walaupun sejarah itu masa lalu, ya tentu masa lalu, tapi dilihat lebih ke konteks pembicaraan dia. Ketika dia lagi berbicara perintah, maka itu tetap fi'il amr. Ketika dia berbicara yang ketiga itu yang akan, silakan kalian serbu ke sana, kalian pergi sana, berarti fi'il mudhari. Atau apa yang telah dilakukan itu tetap namanya fi'il madhi. Jadi lebih sana. Kita nggak lihat konteks sejarah atau bukan sejarah. Maka di situ yang lebih simpelnya. Maka ketika saya udah kalau ngomong berarti ganti terus ya. Tapi kalau latar enggak. Karena dilihatnya ketika lagi berbicara. Ada lagi? Iya betul. Karena ada isinya. Enggak, dia nggak masuk film, tapi dia tetap isi. Karena dia itu isi isyarah istilahnya. Dia isi isyarah. Nah itu khusus lah, kita anggap khusus isi isyarah setiap yang tanda menunjuk ini di sana. Nah ya tentang itu, maka itu masuk ke bagian isi. Karena isi isyarah itu isi. Walaupun bentuknya tidak seperti tanda isim kan, berarti dia masuk ke tadi sih yang di bawah tadi kita tulis apa tadi nama manusia kan, walaupun bentuknya Musa tetap dia itu isim, walaupun dia bentuknya Makkah ya atau Lundun yang nanti dia temukan ada tanwin yang ada islamnya, maka itu tetap isim karena apa, nama kota. Dan juga saya tambahkan lagi berarti isim isyarah. Setiap isim isyarah maka dia itu isim. Walaupun tidak ada tanda isimnya. Walaupun tidak ada tanda isimnya. Paham ya? Maka tadi saya sebutkan itu cuma hadza, hadhihi, hadzani, haula. Nah ini buat yang dekat kan. Ini satu, hadzani ini dua, haula ini tiga. Nah maka itu isim. Ataupun yang jauh, ula atau ula itu tilka, zalika, tilkuma, apa? Zalika, ulaika. Maka itu semuanya baru isim isyarah yang jauh. Maka 5 ini memang dari 5 dengan 5 yang jauh, maka semuanya isim dan dia masuk kategori isim. Nah itu dihafal aja sama. Lagi? Ada 7. Ya, ada kata tunjuk. Saya tambahkan kata tunjuk. Tunjuk ini dan itulah. Ada lagi? Kalau bisa ya, kalau tambahin satu-satu itu berapa? Jadi pokoknya 4. Sifat dengan tadi isim isyarah. Ya, cukup ya. Kita komen dulu kita azan.